Ibu siapa? Umur berapa Ibu? Tinggal di mana? Baik, jadi sekarang ada keluhan apa Bu? Oke, baik. Jadi sesuai dengan keluhan Ibu tadi, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan bagian dalam dan juga pemeriksaan manual. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi dari vagina Ibu, lalu serviksnya, apakah normal atau tidak Bu ya. Nah, tapi di sini saat pemeriksaan saya akan melakukan pemeriksaan dengan jari saya dan juga menggunakan alat yang bernama spekulum. Nah, nanti jangan khawatir Ibu, karena spekulumnya itu akan saya sesuaikan besarnya dengan besar liang dari vagina Ibu. Tapi sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu. Nah, sebelum pemeriksaan akan saya mulai, Ibu dimohonkan untuk buang air kecil terlebih dahulu Bu ya, agar nanti pada saat pemeriksaan Ibu tidak merasakan begitu nyeri. Nah, pada saat nanti akan pemeriksaan, Ibu juga dimohonkan untuk membuka pakaian bagian bawah Ibu. Begitu Ibu. Baik, jadi silakan Ibu sudah boleh buang air kecil. Baik, jadi selanjutnya pemeriksa menyiapkan alat perlindungan diri dan juga alat yang digunakan pada saat pemeriksaan nanti. Nah, di sini alat yang digunakan adalah handscoon steril, lalu spekulum, lalu jeli, lalu hand wrap, kain, dan juga apron. Baik, Ibu, mari saya bantu untuk duduk di meja pemeriksaan. Kakinya mohon ditekuk Bu ya. Nah, untuk pakaian bagian bawahnya dapat dilepas Bu ya, untuk membantu saya untuk mempermudah pada saat pemeriksaan nanti. Nah, tapi jangan khawatir Ibu, di sini saya ada kain untuk dapat menutupi area bagian bawah Ibu agar nanti pada saat pemeriksaan dapat dirasakan lebih nyaman. Baik, permisi Bu. Baik, jadi selanjutnya pemeriksa melakukan tindakan aseptik atau mencuci tangan dengan sabun dan air. Tetapi saat ini saya akan melakukan pencuci tangan dengan menggunakan hand wrap. Lalu dilanjutkan menggunakan apron dan juga handscoon steril. Baik, selanjutnya menggunakan apron. Dan dilanjutkan dengan menggunakan handscoon steril. Baik Ibu, sekarang saya akan mulai pemeriksaannya Bu ya. Yang pertama adalah melakukan inspeksi pada labia minora, labia mayora, uretra, dan juga klitoris pasien. Baik, setelah dilakukan inspeksi, tidak ditemukan adanya luka, cairan maupun darah, dan juga varises pada sekitar vagina Ibu. Nah, selanjutnya melakukan palpasi pada kelenjar Bartholin pasien. Permisi Ibu ya, sekarang saya akan melakukan penekanan. Mohon dikatakan apabila nyeri Ibu ya. Nyeri Ibu? Tidak ya? Baik.
Setelah dilakukan pemeriksaan pada kelenjar Bartholin pasien, tidak ditemukan adanya benjolan yang mengarah ke tumor maupun massa, lalu pembengkakan dan juga pengeluaran cairan pada saat dilakukan penekanan. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dengan spekulum. Nah, ini adalah alatnya, dimana di sini jangan khawatir karena besar dari spekulum ini sudah saya sesuaikan dengan besar dari liang vagina Ibu. Baik, jadi selanjutnya pemeriksa melumuri spekulum dengan air hangat atau jelly. Nah, di sini saya menggunakan jelly dan ini dilumuri pada bagian ujung dari spekulum. Selanjutnya spekulum dimasukkan ke dalam liang vagina dalam posisi miring. Dalam posisi miring seperti ini. Lalu setelah sudah masuk, spekulum dapat diputar dan dibuka sampai serviks terlihat. Selanjutnya adalah melakukan inspeksi pada serviks. Setelah dilakukan inspeksi pada serviks, di sini tidak ditemukan adanya luka, lalu darah maupun cairan yang lain, lalu tidak ditemukan juga adanya benjolan maupun tumor dan massa. Lalu di sini juga tidak ditemukan adanya dilatasi serviks. Lalu selanjutnya melakukan inspeksi pada dinding vagina. Nah, di sini pada dinding vagina tidak ditemukan juga adanya luka, cairan maupun darah, dan juga benjolan-benjolan yang mengarah ke tumor maupun massa. Selanjutnya, spekulum dapat dikeluarkan karena pemeriksaan bagian dalam dengan spekulum sudah selesai. Yang pertama dapat melonggarkan kunci dari spekulumnya, lalu dapat dimiringkan kembali dan dikeluarkan dalam posisi miring, lalu ditutup. Lalu spekulum dapat diletakkan pada tempat atau wadah untuk didekontaminasi. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan bimanual. Baik Ibu, untuk pemeriksaan dengan spekulum sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dengan memasukkan 2 jari saya Bu ya. Nanti mohon dikatakan apabila Ibu merasakan nyeri. Saya akan mulai pemeriksaannya Bu ya. Permisi Ibu. Yang pertama adalah melakukan palpasi pada serviks. Lalu melakukan palpasi pada uterus. Lalu tangan yang berlainan berada pada abdomen pasien. Permisi Ibu ya. Lalu melakukan perabaan di agnesa kanan dan kiri pasien. Lalu dapat mengeluarkan jari pemeriksa. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari atau bimanual, yang pertama pada serviks itu tidak ditemukan adanya dilatasi serviks, lalu tidak ditemukan juga adanya pembengkakan ataupun benjolan mengarah ke tumor maupun massa, lalu tidak teraba adanya dilatasi serviks. Lalu juga di sini tidak didapatkan adanya nyeri, yaitu nyeri goyang porsio saat dilakukan pemeriksaan, dan juga tidak didapatkan adanya penonjolan pada kavum 12. Lalu selanjutnya pada pemeriksaan bimanual pada uterus, di sini didapatkan uterus dalam ukuran, bentuk, posisi, konsistensi, dan juga mobilitas yang normal. Nah, juga pada uterus pasien juga di sini tidak didapatkan adanya nyeri pada saat dilakukan penekanan. Nah,
Lalu pada adnexa kiri dan kanan pasien, di sini tidak ditemukan adanya nyeri pada saat dilakukan penekanan dan juga tidak didapatkan adanya tumor maupun massa. Baik Ibu, jadi pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ibu dapat memakai pakaian Ibu kembali dan Ibu dapat duduk di tempat duduk tadi Ibu ya, untuk saya jelaskan hasil pemeriksaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali karena telah membantu saya dalam memperlancar pemeriksaan ini Bu ya. Selanjutnya pemeriksa dapat membuka handscoon dan juga apron lalu diletakkan pada tempat untuk didekontaminasi. Setelah melepas alat perlindungan diri, pemeriksa melakukan tindakan aseptik atau mencuci tangan dengan air dan sabun. Tetapi saat ini saya akan melakukan pencucian tangan dengan menggunakan hand rub. Selanjutnya adalah memberitahu pasien hasil dari pemeriksaan tadi. Baik Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, didapatkan secara keseluruhan normal Bu ya. Jadi untuk keadaan vagina Ibu, lalu dalam vaginanya, lalu serviks dan juga rahim Ibu semua dalam keadaan normal. Tidak ada cairan yang abnormal, lalu tidak ada ditemukannya darah yang dapat dicurigai ada perdarahan, lalu dilatasi serviks atau tanda-tanda akan terjadi persalinan, dan juga di sini untuk rahimnya itu masih dalam keadaan yang normal dalam segi bentuk, ukuran, posisi dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan masih normal Bu ya. Tapi apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ya. Oke, terima kasih Bu. Semoga sehat selalu Bu ya. Selanjutnya, pemeriksa mencatat ke dalam rekam medis atas apa atau hasil pemeriksaan yang telah didapatkan oleh pemeriksa dari pasien. Baik, selamat pagi Ibu, saya dengan Dr. Lianza, silakan duduk. Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Umur berapa Ibu? Tinggal di mana? Pekerjaan saat ini apa Ibu? Baik. Jadi sebelumnya Ibu ada keluhan apa datang kemari? Baik, check up saja Bu ya. Oke, jadi saat ini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold namanya Bu ya, dimana pemeriksaan Leopold ini berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi dari janin Ibu itu masih dalam keadaan baik dalam segi posisinya, lalu apakah ada tanda-tanda akan terjadinya persalinan atau tidak Bu ya. Tapi sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Silakan berbaring di bed sambil menunggu saya mempersiapkan alat dan mencuci tangan Bu ya. Selanjutnya pemeriksa menyiapkan alat-alat berada di dekat pasien, dimana sini alat-alat yang saya gunakan adalah meteran, lalu hand rub, dan juga kain. Selanjutnya, pemeriksa melakukan tindakan aseptik dengan menggunakan air dan sabun, tetapi saat ini saya akan melakukannya dengan menggunakan hand rub. Baik, selanjutnya adalah mempersiapkan pasien. Baik, jadi saya akan mulai pemeriksaannya Bu ya. Di sini saya ada kain untuk dapat membuat Ibu lebih nyaman pada saat pemeriksaan nanti Bu ya. Permisi Ibu. Sebelumnya saya mohon untuk kesediaan Ibu dalam membuka baju Ibu ya, tapi sedikit saja Bu. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah meminta pasien untuk menekuk kakinya.
Baik Ibu, mohon ditekuk kakinya Bu ya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan Leopold 1, di mana pemeriksaan Leopold 1 itu dimulai dengan memposisikan uterus pasien. Permisi Ibu. Selanjutnya melakukan perabaan pada fundus uteri. Permisi Bu. Nah, di sini merupakan titik tertinggi dari janin atau fundus uteri. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran, yang dimana pengukuran ini dimulai dari sifisis pubis lalu ke fundus uteri. Nah, meteran ini diposisikan dalam posisi terbalik. Di sini didapatkan tinggi fundus uteri 18 cm. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopold 2. Pemeriksaan Leopold 2 ini dilakukan dengan melakukan perabaan pada sisi kanan dan kiri daripada uterus pasien. Nah, pada pemeriksaan Leopold 2 ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui posisi dari janin. Nah, di sini dilakukan perabaan pada sisi kanan pasien, pada uterus pasien. Nah, di sini teraba pada sisi kanan daripada uterus pasien didapatkan atau teraba bagian yang lurus, panjang, keras, dan juga melintang, yang berarti merupakan punggung dari janin. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopold 3. Pemeriksaan Leopold 3 Pemeriksaan Leopold 3 dilakukan dengan melakukan perabaan pada sifisis pubis atau bagian terendah dari janin. Permisi Ibu. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Di sini dapat digoyangkan sedikit untuk mengetahui apakah janin sudah memasuki PAP atau belum. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan Leopold 3, di sini didapatkan bagian bawah janin pada sifisis pubis itu teraba bagian yang bulat dan keras, yang berarti adalah kepala dari janin. Dan di sini pada saat dilakukannya goyangan sedikit, kepala janin masih dapat digoyangkan, yang berarti belum memasuki PAP. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopold 4. Pada pemeriksaan Leopold 4 ini, pasien dapat meluruskan kaki kembali dan juga pemeriksa berada pada arah yang sama dengan pasien. Baik Ibu, dapat diluruskan kembali kakinya ya. Pada pemeriksaan Leopold 4 ini dilakukan dengan menggunakan dua tangan. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan Leopold 4, di sini didapatkan dengan hasil konvergen, yang berarti janin belum memasuki pintu atas panggul. Baik Ibu, pemeriksaan sekarang sudah selesai. Ibu dapat memakai pakaian Ibu kembali dan Ibu dapat duduk di kursi yang tadi Bu ya, sembari menunggu saya mencuci tangan. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan tadi, pemeriksa melakukan tindakan aseptik atau pencucian tangan dengan menggunakan air dan sabun. Tetapi saat ini saya akan melakukannya dengan hand rub. Setelah selesai mencuci tangan, pemeriksa memberitahu informasi atas apa yang telah ditemukan tadi pada saat pemeriksaan. Baik Ibu, pemeriksaan sekarang sudah selesai. Nah, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, di sini secara keseluruhan kondisi dari janin Ibu
normal Bu ya. Untuk posisinya itu tadi sebelah kanan adalah punggung dari bayinya atau janinnya, dan bagian bawahnya adalah kepalanya, yang berarti posisinya sudah baik Bu ya. Nah, di sini pada saat pemeriksaan tadi juga kepala janin yang teraba di bawah itu belum masuk ke pintu atas panggul namanya. Jadi apabila belum memasuki pintu atas panggul, berarti belum ada tanda-tanda akan terjadinya persalinan, seperti itu Bu. Baik, sebelumnya sekian dari saya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, jadi untuk konsultasi selanjutnya Ibu dapat datang kemari lagi 1 bulan lagi Bu ya, untuk mengetahui apakah kondisi dari janin Ibu itu masih baik apa tidak. Ada lagi Bu? Tidak ya, baik. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu ya.